Perkenalkan, nama saya Ruspiti Silaban. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Antropologi Istanbul 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Parmalim sebagai identitas keagamaan dan budaya dalam perspektif antropologi agama. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah antropologi agama. Pada video ini, saya akan membahas topik mengenai Parmalim sebagai identitas keagamaan dan budaya dalam perspektif antropologi agama. Parmalim merupakan sebuah kepercayaan Batak yang masih dianut hingga saat ini, terutama oleh kelompok yang mengikuti ajaran umum Malim. Sebagai sistem kepercayaan yang lahir sebelum masuknya agama-agama besar ke tanah Batak, Parmalim memiliki peran penting dalam membentuk identitas budaya dan spiritual masyarakat penganutnya. Dalam perspektif antropologi agama, kepercayaan Parmalim tidak hanya dipandang sebagai bentuk spiritualitas, tetapi juga sebagian dari warisan budaya yang masih mempertahankan nilai-nilai adat Batak. Melalui ritual keagamaan seperti Manggaka, Sipahalima, serta kepatuhan kepada ajaran Sisingamangaraja, Parmalim menunjukkan bagaimana agama dan budaya dapat berpadu dalam kehidupan masyarakat. Melalui video ini, saya akan menguraikan lebih dalam tentang sejarah, ajaran, dan praktik keagamaan Parmalim, serta bagaimana komunitas ini tetap berjalan hingga pada saat ini di tengah-tengah modernisasi dan perubahan sosial. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang keberagaman kepercayaan di Indonesia dan bagaimana membentuk identitas budaya suatu kelompok masyarakat. Selamat menyaksikan! Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Parmalim. Parmalim adalah kepercayaan asli Batak Toba yang berakar pada ajaran agama Malim, yaitu agama Parmalim. Kepercayaan ini berkembang sebelum masuknya agama-agama besar seperti agama Kristen, agama Islam di masyarakat Batak Toba. Parmalim sangat erat kaitannya dengan Raja Sisingamangaraja yang dianggap pelindung dari kepercayaan ini. Dalam sejarahnya, Raja Sisingamangaraja tidak hanya dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, tetapi juga sebagai pimpinan spiritual yang membawa ajaran moral keagamaan bagi pengikutnya. Setelah wafatnya Sisingamangaraja ke-12, kepemimpinan agama Parmalim diikuti oleh keturunan dan tokoh-tokoh Parmalim lainnya. Meskipun orang Batak banyak beralih ke agama Kristen dan agama Islam, setelah kedatangan misionaris dari Eropa, namun Parmalim tetap mempertahankan ajarannya hingga pada saat ini. Selanjutnya yang kedua, ajaran Parmalim. Ajaran Parmalim berpusat kepada kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang mereka sebut sebagai Mulajari Nabulun. Kepercayaan ini mengajarkan pentingnya hidup dan kesucian, kebijakan, serta menghormati leluhur alam. Beberapa prinsip utama dalam ajaran Parmalim antara lain yaitu 1. Pangidoan ataupun permohonan doa. Keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Mulajari Nabulun sehingga manusia selalu berdoa dan bersyukur. Yang kedua, pasahat, yaitu memberi ataupun berbagi. Yang ketiga, pangalahatna, yaitu kesucian dan ketaatan. Tantangan dan eksistensi Parmalim di era modern. Saat ini, komunitas Parmalim masih bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti diskriminasi dan stigma. Karena jumlah mereka yang kecil, di mana pengikut Parmalim kadang dianggap berbeda dan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Yang kedua, modernisasi dan globalisasi. Generasi muda Batak Toba banyak yang berpindah ke agama lain karena pengaruh pendidikan dan pergaulan di luar komunitas. Namun, komunitas Parmalim terus berupaya mempertahankan ajaran dan tradisi mereka melalui beberapa cara, di antaranya 1. Meningkatkan kesadaran sejarah dan budaya di kalangan generasi muda saat ini agar tetap menghargai warisan leluhurnya. Yang kedua, melakukan adaptasi dengan teknologi untuk menyebarkan informasi tentang kepercayaan mereka. Dapat disimpulkan bahwa Parmalim bukan hanya sekedar sistem kepercayaan, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Batak yang masih bertahan hingga saat ini. Dengan menjaga ajaran dan ritual mereka, komunitas Parmalim menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisi dan spiritualitas masih memiliki tempat dalam kehidupan modern. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai keberagaman kepercayaan yang ada di Indonesia. Jika ada tutur kata yang salah yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dan saya menerima komentar dan saran dari teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.